Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Raka Nuraza. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UU ITE, diantaranya perkembangannya, dampak, materi muatan, implementasi, dan kasus-kasusnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Slide pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihannya dan adanya daya kinerjanya yang semakin efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakan, baik instansi pemerintah maupun swasta, memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi. Dalam instansi pemerintah digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi, dan juga fasilitas kemudahan, misalnya pelayanan publik melalui situs pemerintah secara online, dan lain-lain. Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru yang berkaitan dengan teknologi informasi, sehingga mengharuskan dilakukannya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kegiatan teknologi melalui media elektronik tersebut ruang cyber atau cyberspace yang meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, kegiatan pada ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Slide selanjutnya yaitu dampak perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan keuntungan yang ekonomis bagi pengguna media perangkat internet, akan kebutuhan informasinya akan dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi saran efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Teknologi yang berdampak negatif ini disebabkan oleh pengguna teknologi sendiri, misalnya kejadiannya pencuri pulsa, pembobolan kartu kredit, kartu ATM, situs atau website yang menyediakan jasa preman atau pembunuh bayaran, dan lain-lain. Slide selanjutnya materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik atau ITE merupakan hukum maya atau cyber law yang pertama dimiliki di Indonesia. Dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur cyberspace, meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat. Kalau dianalisis materi muatan, tampak bahwa UU ITE menganut dua model, yaitu pengaturan yang berpihak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja. Yang kedua, pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas, menyesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi. Slide selanjutnya, berdasarkan
Undang-Undang ITE secara garis besar materi-materi pokok yang dirangkum. Yang pertama, asas dan tujuan. Yang kedua, informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Artinya, tinta basah dan bermaterai. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Yang keempat, alat-alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHP. Yang kelima, transaksi elektronik atau e-commerce. Yang keenam, pengaturan nama domain, atas hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi. Yang ketujuh, perbuatan yang dilarang dijelaskan pada bab 7 pasal 27 sampai pasal 37 yang meliputi berikut dari pasal 27 sampai pasal 35 pada menjadikan seolah dokumen otentik. Selanjutnya nomor 8, penyelesaian sengketa, dan 9, peran pemerintah dan peran masyarakat, 10, penyelidikan, dan ke-11 ketentuan pidana. Slide selanjutnya implementasi Undang-Undang ITE dan kasus-kasusnya berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan bisnis masyarakat pengguna transaksi atau perdagangan elektronik atau e-commerce. UU ITE merupakan payung hukum yang melingkupi kegiatan transaksi atau perdagangan elektronik di dunia maya atau cyberspace tersebut. Permasalahan dalam undang-undang tersebut dan pasal-pasal pencemaran nama baik atau delik reputasi pada undang-undang tersebut memiliki cacat bawaan, kesimpang siuran, rumusan, dan inkonsistensi hukum pidana. Sebenarnya undang-undang tersebut di atas khusus diperuntukkan mengatur perdagangan elektronik di internet, akan tetapi ternyata undang-undang itu ikut mengatur hal-hal yang sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, khususnya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini mengindikasikan adanya penduplikasian tindak pidana yang justru rentan terhadap terjadinya ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Duplikasi ini akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri karena tidak tahu perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan menurut hukum. Ada beberapa peristiwa hukum yang sangat fenomenal seperti kasus yang pertama, uji materi Mahkamah Konstitusi pada pasal 27 ayat 3 yang dilakukan oleh pemohon Edi Cahyono, Nenda Amri, PBHI, dan Aji, dan LBH Pers, yang berdasarkan keputusan nomor 2 PUU 7 2009 MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi pada tanggal 4 Mei 2009. Ya, dan kasus selanjutnya yaitu hukum Prita Mulyasari pada mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang yang sempat ditahan di Lembaga Permasyarakatan Tangerang selama 3 minggu oleh pihak kejaksaan karena dituduh melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE. Hal ini telah menimbulkan gugatan dan kecaman dari sejumlah kalangan, namun Jaksa Agung telah melakukan langkah yang tepat dengan memerintahkan pemeriksaan terhadap jaksa yang menangani kasus Prita Mulyasari sehingga kasus ini tetap proporsional. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyambut baik atas dibebaskannya Prita Mulyasari dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik. Akhirnya Prita Mulyasari mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan hasilnya
MA mengabulkan permohonan serta bebas pada tanggal 7 September 2012 berdasarkan nomor perkara nomor 22 PK PID Sus 2011 oleh Majelis Peninjauan Kembali diketuai oleh Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Joko Sarwoko dan beranggotakan Hakim Agung Suryajaya dan Suhadi. Dan yang terakhir, kesimpulannya pemahaman dan konsialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi atau ITE pada masyarakat yang diakibatkan adanya perubahan sosial belum cukup efektif sebagaimana terlihat dari masih maraknya pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, dalam perubahan sosial hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik cukup dapat diadaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di bidang teknologi informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.